Ucapan teman sekolah ini sangat benar. Melihat Qigui dan Miranda masuk, semua orang menoleh untuk melihat mereka dengan mata yang berbeda. Liu Feifei bahkan mencibir, "Qigui, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu akan berlutut dan meminta maaf kepada Tang Xiao nanti? Hei, bukankah ada sedikit orang di ruang pelatihan? Haruskah aku memanggil teman-temanku untuk mendukungmu?" Pada akhirnya, kata "mendukung lapangan", dia berkata mengejek. Miranda sangat marah, tetapi Qigui hanya melirik Liu Feifei di lantai. "Lebih baik biarkan mereka juga, Anda telah membayar 260.000 yuan, dan mereka sebagai teman Anda, tidak boleh kurang dari 100.000 yuan, bukan?" Wajah Liu Feifei menjadi gelap. Miranda terpaksa mengeluarkan 260.000 yuan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Itu selalu menjadi duri paling kasar di hati Liu Feifei. Tidak, bukan hanya duri di hati Liu Feifei, tetapi juga duri umum bagi orang lain di kelas pelatihan. Untuk sementara, tidak ada yang berbicara di seluruh kelas pelatihan. Pada saat ini, guru masuk dengan membawa hasil tes. Dia melirik posisi duduk Qigui terlebih dahulu sebelum mulai belajar nilai. Pengumuman hasil tes selalu dimulai dari yang terakhir. Ada lebih dari 20 peserta pelatihan di anggota kelas, hasil tes juga cepat diumumkan. Dengan skor 100, Miranda mencetak 60 poin, peringkat 11, tidak tinggi atau rendah, yang merupakan level biasa. Saat ini, Miranda sama sekali tidak peduli berapa nilai ujiannya. Dia hanya mendengarkan dengan gugup nama-nama yang keluar dari mulut gurunya karena takut mendengar Qigui. Segera, hanya 5 besar yang belum diumumkan. Suasana pun menjadi tegang dalam sekejap. Semua orang menatap peringkat tes di tangan guru pelatihan, menantikan peringkat akhir Qigui dan Tang Xiao. Di depan semua orang, guru melirik daftar itu dan berkata, "Qigui, petik 2. Saat dia menyebut nama itu, Qigui mengangkat matanya sedikit. Wajah Miranda langsung memucat dan bersandar di kursi dengan putus asa. Nilai tes dibaca dari belakang, dan sekarang Qigui ditunjuk oleh gurunya, itu berarti dia adalah peringkat kelima. Liu Feifei segera tertawa dan mengejek. "Oh, ternyata Qigui masuk peringkat kelima. Aku pikir dia bisa menggantikan Kak Tang Xiao dan menjadi juara pertama." Miranda menoleh dengan marah. Petik 2. Kamu adalah orang yang masuk lebih dari selusin. Apa hakmu untuk mengejek Kak Qi? Dia tidak sebaik Kak Tang Xiao, apa aku masih belum bisa bahagia? Liu Feifei mencibir, "Jika kamu mampu, biarkan dia melampaui Kak Tang Xiao dan menjadi juara pertama." Begitu kata-kata ini terlontar, guru di atas panggung berkata, "Apa yang dikatakan murid ini benar, Qigui memang peringkat 1 kali ini." Petik 2. Liu Feifei, Tang Xiao, Miranda. Orang lain, guru bukanlah orang China, terhadap orang Asia seperti Liu Feifei dia tidak terlalu mengerti bahasa nasional, dia mengira bahwa Qigui adalah orang nomor 1 dalam ujian kali ini. Dia dengan bangga mengambil kertas tes Qigui dan tersenyum. Siswa Qigui bukan hanya yang pertama, tetapi juga satu-satunya nilai sempurna di kelas. Saat istirahat, semua orang bisa meminta saran darinya, terutama di bagian penyakit bedah saraf otak. Dia benar-benar memahaminya dengan sangat teliti. Begitu guru berbicara, penonton langsung meledak. Nilai sempurna, apakah guru salah bicara atau saya salah dengar? Bukankah tes ini sangat sulit? 20 orang di kelas, nilai tertinggi saat ini hanya 75, kan? Dia benar-benar mendapatkan nilai sempurna. Di tengah suara pertanyaan yang mengejutkan, guru membacakan nama lain. Tang Xiao, petik 2. Tang Xiao tiba-tiba duduk tegak. Dia tahu semua soal tes kali ini. Setelah selesai, dia memeriksa dengan teliti beberapa kali. Tidak mungkin lebih buruk dari Qigui. Dia berpikir begitu, jadi dia mendengar guru mengumumkan nilainya, 90 poin, peringkat kedua di kelas. Tang Xiao tiba-tiba berdiri. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang mengatakan yang tidak tahu malu dengan sangat baru. Mata Tang Xiao penuh dengan keterkejutan. "Guru, apakah Anda salah?" Dia bahkan menduduki peringkat di bawah Qigui, dan skornya 10% lebih rendah dari Qigui. Jelas-jelas soal tes itu dia yang melakukannya. Bahkan dia hanya bisa mendapatkan nilai 90. Bagaimana mungkin Qigui bisa mendapatkan nilai sempurna? Guru itu tersenyum pada Tang Xiao dan berkata dengan lembut, "Aku dan guru lain yang menilai kertas tes ini. Setelah itu, kami berdua memeriksa kertas tersebut secara bergantian 2 kali, tidak mungkin salah." Petik 2. Tentu saja, Tang Xiao juga tahu bahwa guru di kelas pelatihan tidak mungkin salah menilai kesalahan tingkat rendah ini. Kalimat yang dia ucapkan barusan hanya ditanyakan dengan cemas. Saat ini, Tang Xiao berkata kepada gurunya, "Bolehkah aku melihat kertas Qigui?" Kuis tersebut dibagi menjadi kedua versi kertas dan pertanyaan berbeda. Sebuah edisi tersebut menyimpan semua masalah, B versinya pasti jauh lebih sederhana. Setelah berpikir demikian, Tang Xiao melangkah maju dan mengambil kertas tes Qigui dari guru. Hanya dengan melihatnya sekilas, wajah Tang Xiao langsung menjadi buruk. B judul edisi ini ternyata lebih bagus daripada sebuah edisi itu sulit. Dalam kondisi yang begitu sulit, Qigui mendapatkan nilai sempurna. Siswa lain juga melihat kesulitan dalam mengerjakan soal ujian, dan ada yang berteriak.
Kalian sebuah apakah edisi sesederhana itu? Guru, ini tidak adil. Oh, Tuhan, soal seperti ini bisa mendapatkan nilai sempurna, apakah ini masih manusia? Dulu saat aku bertaruh untuk membayar, aku merasa sedih, tapi sekarang tiba-tiba tidak sakit sama sekali, uang itu akan kubayar pada peri. Aku berharap Oki dari kakak peri akan memberkatiku nilai akhir 2/3. Aku juga. Tang Xiao berdiri di depan dan mendengarkan orang lain, wajahnya sedikit memerah. Liu Feifei bahkan lebih tercengang di tempat. Dia ingin menelan kembali apa yang baru saja dia katakan. Tidak diragukan lagi, karena kata-kata provokatifnya barusan membuat Tang Xiao semakin malu. Setelah guru mengumumkan hasilnya, dia mulai ceramah. 2,5 jam dalam satu kelas, Tang Xiao dan Liu Feifei hanya merasa tersiksa. Setelah kelas berakhir, Qi Gui berjalan ke arah Tang Xiaodao dengan serius, "Kau mau transfer uang atau sumbangan langsung?" Wajah Tang Xiao tampak sangat buruk. Bibirnya bergerak-gerak dan baru saja ingin berbicara. Qi Gui tiba-tiba menoleh dan menatap wanita itu dengan ekspresi yang sedikit bingung. Dan uang untuk bertaruh, semuanya ingat untuk membayar. Petik 2. Untuk semua, Liu Feifei menggebrak meja dan berkata dengan keras, "Qi Gui, kamu sudah cukup. Semua orang adalah rekan kerja. Bahkan jika kamu menang, apa perlu begitu agresif?" Miranda langsung berkata, "Tang Xiao yang mengajukan taruhan, kamu yang membangun grup, dan mereka memilih taruhan itu sendiri. Dari awal sampai akhir, Qi Gui hanya menerima taruhan itu secara pasif. Sekarang dia meminta apa yang pantas dia dapatkan, bagaimana dia bisa menjadi agresif?" Liu Feifei tersedak. Dengan wajah tenang, Tang Xiao merekam Miranda, sengaja menghancurkan barang-barang berharga rekan kerjanya, video pengawasan dalam aku mengeluarkan piring dan melemparkannya ke atas meja, 5 juta yuan bisa aku berikan padamu, ini dalam disk juga untukmu. Tetapi surat perintah dan uang taruhan ini tidak masalah. Semua orang hanya bersenang-senang, dan tidak perlu online. Qi Gui sedikit menyipitkan matanya. Miranda tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengatakan hal yang tidak tahu malu begitu jelas. Dalam taruhan ini, ketiga orang kepercayaan di sekitar Tang Xiao memiliki jumlah uang taruhan terbesar dan kerugian terbesar secara alami. Begitu Tang Xiao mengatakan ini, dia tidak hanya menghemat uang untuk dirinya sendiri, tetapi juga mendapatkan kesan baik dari orang lain. Lebih penting lagi, dia dalam ketika piring itu diambil, wajahnya seperti memberi kompensasi kepada Qi Gui. Sebenarnya, dia menggunakan masa depan Miranda untuk memaksa Qi Gui berkompromi. Pikirannya salah. Qi Gui tidak menjawab. Liu Feifei berteriak, "Miranda, jangan memfitnah. Nilai sumber daya penting Tang Xiao lebih besar daripada taruhan. Dia membuat kompromi untuk kepentingan semua orang." Orang lain juga berkata, "Kamu jangan tidak tahu diri. Jika masalah ini terus berlanjut, kami akan kehilangan sedikit uang. Tidak akan terjadi apa-apa jika Kak Tang Xiao menulis ulasan, tetapi Anda tidak hanya akan dikeluarkan dari kelas pelatihan, tetapi bahkan akan meninggalkan reputasi buruk, dan mungkin karir Anda akan hancur." Miranda tiba-tiba marah. "Aku tidak merusak barang ini." Liu Feifei mencibir. "Kamera pengawas dengan jelas menunjukkan bahwa kamu. Kau bilang bukan kau, tunjukkan buktinya." Ketika mereka merencanakan ini, mereka sudah membuat semua bukti. Miranda tidak bisa mendapatkan bukti bahwa dia tidak bersalah. Miranda mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia sama sekali tidak pernah melakukan hal ini. Bagaimana bisa dia mendapatkan bukti? Petik 2. Qi Gui tiba-tiba membuka mulutnya, perlahan dan tenang. "Kalau begitu, aku akan dalam serahkan piringnya." Begitu kalimat itu keluar, Tang Xiao tidak hanya tercengang, tetapi orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan Miranda sendiri pun tercengang. Liu Feifei langsung mencibir. "Benar-benar membuatku tertawa. Miranda, apa kau pikir itu tamparan? Teman baik yang Anda perlakukan dengan sepenuh hati menganggap uang lebih penting daripada Anda." Qi Gui mengabaikan Liu Feifei, dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan tangkapan layar dari grup yang bertaruh. "Namun, jika Anda ingin melaporkan, semua orang akan melapor dengan adil. Seingat saya, International Medical Union secara tegas melarang judi semacam ini. Apakah pelanggar langsung dikeluarkan?" Dalam sekejap, semua orang, termasuk Tang Xiao, tercengang. Tidak ada yang menyangka, Qi Gui yang biasanya tidak mengatakan apa-apa, ternyata bisa memukul orang dengan sangat keras. Kesunyian di ruang pelatihan. Setelah beberapa saat, Liu Feifei hampir berteriak, "Qi Gui, kamu gila. Miranda juga akan dipecat." Qi Gui menjawab dengan santai, terutama, dia juga tidak rugi jika anggota kelas berat seperti kalian menemaninya. Untuk semua, Liu Feifei langsung panik. Dia yang membangun grup itu, dan dia juga mengumpulkan semua orang atas nama Tang Xiao. Jika Qi Guizhen menusuknya ke aliansi medis, semua orang akan dipecat, dia tidak bisa menanggung akibatnya. Liu Feifei menatap Tang Xiao dengan panik. "Kak Tang Xiao." Wajah Tang Xiao tampak lebih buruk dari sebelumnya. Selama ini, dia mengira dirinya yang mengendalikan Qi Gui, jadi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia bekerja sama dengan patuh dan tidak berani melawan. Tapi sekarang, dia baru menyadari bahwa idenya salah. Alasan mengapa Qi Gui selalu bekerja sama dengan patuh adalah karena dia mengambil keuntungan.
Orang bodoh tidak mau bekerja sama. Sekarang, dia memegangnya dalam tapi bagaimanapun juga, dia tidak berani menyerahkannya. Lagi pula, dia yang pertama kali mengajukan taruhan ini karena dirinya. Jika Qi Guizhen melaporkannya, dia tidak akan bisa lepas dari masalah ini. Tang Xiaoshen menarik napas dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Aku mengajukan saran itu dan merasa tidak perlu membiarkan orang lain membuang-buang uang untuk masalah ini. Karena Anda tidak setuju, lupakan saja, ayo ikuti taruhan awal. Aku akan mengirim uangnya ke rekeningmu. Aku akan menulis surat itu besok. Pada akhirnya, Tang Xiao hampir menggertakkan giginya. Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Bahkan jika dia kalah total, Tang Xiao tidak lupa untuk memenuhi kebencian orang lain pada menit terakhir. Qi Gui sama sekali tidak peduli, dia mengeluarkan nomor akun dan namanya dari ponsel. Cukup telepon saja di dalam. Petik 2. Setelah Tang Xiao mengambil nomor rekening dan namanya, Qi Gui perlahan menyimpan ponselnya. Selain itu, masalah taruhan, temanmu yang menarik mereka atas namamu. Mereka juga menghabiskan uang untukmu dari awal sampai akhir. Jadi, bukankah itu keterlaluan jika kalian menjebak mereka? Jika Anda sangat baik, Anda harus menanggung kerugian mereka daripada menyalahkan orang lain dengan kata-kata yang indah. Ia berbicara dengan cepat, suaranya tenang, teratur, dan masuk akal, sama sekali tidak ada kata-kata Tang Xiao. Tang Xiao tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qi Gui meletakkan ponselnya dan berbalik untuk keluar. Miranda mengikuti Qi Gui di belakangnya. Sebelum keluar, dia melirik sekelompok orang yang tercengang. Dia mengerucutkan bibirnya, berjalan ke samping Qi Gui, dan berbisik. Kak Qi, apakah kita akan diisolasi dengan melakukan ini? Qi Gui terdiam, apa kamu tidak terisolasi sebelumnya? Miranda berpikir, benarkah mereka tidak melakukan apa-apa sebelumnya dan masih diisolasi? Lebih baik menghasilkan uang. Setelah Qi Gui dan Miranda pergi, yang lain melihat wajah Tang Xiao yang masam, dan tidak berani tinggal di sini dan pergi. Wajah Liu Feifei suram dan dia hampir berlutut di depan Tang Xiao. Petik 2. Kak Tang Xiao, aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku. Tang Xiao melambaikan tangannya dan menyela. Qi Gui sengaja bertindak melawan untuk membuat kita berpikir bahwa dia tidak berani melawan dan mengendurkan kewaspadaannya. Dia tidak bisa sepenuhnya salahmu. Petik 2. Tang Xiao dan yang lainnya sering melakukan permainan judi pribadi semacam ini, tidak heran Liu Feifei ceroboh kali ini. Qi Gui benar-benar berbeda dari orang normal. Gadis lain mengeluh, bukankah orang normal harus memikirkan cara untuk dalam apa kita bisa mengembalikan piringnya? Mereka pikir Qi Gui akan berpikir begitu, jadi mereka mengambilnya dalam pendapat dengan sembarangan mengancam ilusi Qi Gui. Tapi siapa sangka, dari awal sampai akhir dia tidak pernah berpikir untuk dalam sebaliknya, saya memilih untuk memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain dengan lebih aman dan lebih aman. Selama Qi Gui masih memegang foto yang dipertaruhkan di grup, meskipun mereka memegangnya dalam cakram, juga tidak berani berbuat apa-apa. Tidak hanya tidak berani melakukan apa-apa, tetapi juga khawatir jika terpapar secara tidak sengaja akan melibatkan diri. Tang Xiao berpikir bahwa mereka mencoba membuat serangkaian persiapan untuk menjebak Miranda, dan bahkan menghancurkan sumber daya asli yang penting. Pada akhirnya, tidak hanya Qi Gui dan Miranda yang terluka, tetapi mereka juga memberikan uang puluhan juta. Dan mereka kehilangan sumber daya asli yang berharga, kehilangan muka dan uang, dan akhirnya satu-satunya keuntungan adalah kentang panas dalam dis. Begitu memikirkan ini, Tang Xiao merasa ada darah di tenggorokannya dan matanya terasa gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Qi Gui, jika bukan karena temanku yang bodoh, aku akan menyerahkan bukti padamu, kali ini kamu akan kalah. Qi Gui menjawab dengan cepat, Tang Xiao, aku berbicara denganmu dengan tenang. Apakah kamu pikir aku sedang bercanda? Tang Xiao melihat kalimat yang dikirim oleh Qi Gui dan merasa kedinginan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ancaman besar dari Qi Gui. Orang ini, tidak boleh dibiarkan. Tang Xiao memegang ponselnya dengan keras dan membuat jarinya pucat. Masalah besar. Di luar, setelah orang lain meninggalkan ruang pelatihan, mereka ragu-ragu dan menyerahkan uang kepada Qi Gui. Salah satu dari mereka menginvestasikan lebih banyak uang dan tidak bisa tidak menyesal. Saya tahu bahwa saya juga memilih Qi Gui bersama Miranda. Jika dia memilih Qi Gui pada awalnya, sekarang dia bisa mendapatkan bagian dari beberapa juta yuan itu. Orang lain tidak berbicara, dan mereka sama menyesalinya. Dibandingkan dengan kesedihan di sini, Miranda melihat uang yang terus meningkat di ponselnya, dan dengan bersemangat matanya hampir bersinar. Bahkan jika gajinya setiap bulan cukup tinggi, setidaknya butuh waktu 3 bulan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Yang lebih penting lagi, uang ini diperoleh dari orang yang mengincarnya, dan rasa nyaman di hatinya berbeda. Miranda membagikan setengah uangnya kepada Qi Gui. Qi Gui tidak ambigu, bahkan 5 juta yang dihubungi Tang Xiao langsung dikirim ke Shen Yun. Shen Yun sekarang mengelola perusahaan dan yayasannya, dan dia akan mengurus uang itu untuknya. Shen Yun menerima uang itu dan mengirim pesan kepada Qi Gui, "Bos, pertemuan tahunan perusahaan akan segera dimulai." Tenggui Group memiliki liburan awal setiap tahun, dan pertemuan tahunan juga diadakan lebih awal. Namun, Qi
Gui sangat sibuk di tahun-tahun sebelumnya dan tidak pernah berpartisipasi. Tahun ini, Shen Yun juga berpikir bahwa Gui akan merawat tangannya. Gui menjawab seperti biasa, belum lagi. Shen Yun, oke. Setelah Tang Xiao mengusir Liu Feifei dan beberapa orang pergi, dia menelepon seseorang dan bergegas ke sana dengan mobil. Dia turun di pintu masuk rumah sakit dan naik lift khusus ke lantai atas. Hanya ada satu kantor di lantai atas, dan nomor pintunya ditandai dengan, kantor dekan, beberapa kata. Tang Xiao mendorong pintu dan masuk. Melihat lelaki tua yang duduk di dalam, matanya perih dan air matanya tiba-tiba meluap. Petik 2. Ayah, aku diintimidasi di kelas pelatihan. Kepala rumah sakit Tang yang melihat putrinya menangis dengan sedih tiba-tiba berdiri. Petik 2. Ada apa? Jangan menangis, jangan menangis. Katakan pada ayah, ayah akan membantumu menemukan cara. Tang Xiao duduk di sofa sambil menyeka air matanya dan menceritakan kejadian baru-baru ini. Selesai, dia khawatir. Ayah, nilai Gui sangat bagus, jika dia juga diterima oleh sebuah aku takut posisiku di International Medical Union akan sulit untuk diamankan, dan jika keluarga Orlando menyadari keberadaannya. Keluarga Orlando hanya merekrut satu siswa setiap tahun. Dengan hasil Gui saat ini, jika diperhatikan oleh keluarga Orlando, dia pasti akan merekrut dia. Mendengar orang tua Orlando, wajah Dekan Tang juga sedikit serius. Ia merenung. Mendengar perkataanmu, gadis itu benar-benar dalam masalah besar. Ada 3 orang di kelas pelatihan sebuah medis tingkat pertama bertindak sebagai wasit sementara bukan. Tang Xiao mengangguk. Dekan Tang tersenyum. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Saya berjanji untuk menghilangkan hambatan ini untuk Anda ketika Anda maju ke penilaian. Pastikan anggota keluarga Orlando tidak tahu keberadaannya. Tang Xiao mengerti apa yang dimaksud oleh Dekan Tang dan tersenyum. Selama kembali ke kelas pelatihan, selalu ada kesempatan untuk menarik perhatian keluarga Orlando. Maksud ucapan Presiden Tang adalah mengusir Gui dari kelas pelatihan. Setelah Gui kembali ke kamar, dia akhirnya teringat pesan pribadi yang dia tinggalkan di samping. Dia login kembali dan melihat pesan pribadi yang dikirim oleh pihak lain yang menanyakan namanya. Namun, dia tidak menjawab selama 2 hari. Pihak lain jelas mengira bahwa dia tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Dia mengirimkan rumus penelitian dan pengembangan obat kepadanya dan mengatakan pendapatnya lagi, seolah akan berdiskusi dengan Gui. Gui juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya di internet, jadi dia mengabaikan pertanyaan pertama dan melihat rumus penelitian dan pengembangan obat itu dengan serius, memilih beberapa masalah dalam pandangan pihak lain, dan kembali bersama. Pada saat yang sama, Orlando di kantor pemilik Nelson. Melihat Gui kembali, Nelson langsung berdiri dari kursinya. Selanjutnya 551 kamu dan dia adalah orang yang sama.